Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini bakalan jadi video pertama aku di tahun 2026 ini. Mungkin video pertama yang bakalan aku sharing di sini itu tentang perjalanan pulih aku gitu ya. Loh, emang itu teh kenapa? Sakit apa? Oke. Ini berawal dari kesadaran aku yang ngerasa emosional aku itu nggak terkontrol gitu. Ada titik di mana, jadi kemarin tuh ceritanya gini, kayak biasa lah ya, ibu-ibu itu ngurus anak gitu ya. Posisinya aku belum makan ya, dari pagi belum makan, anak aku sudah, aku lupa udah makan atau belum, intinya di jam 9-an, jam segituan lah ya, aku nggak inget jamnya jam 8 apa jam 9, aku tuh udah posisinya udah lapar banget gitu ya. Terus, anak aku tuh maunya main keluar terus gitu kan, ngikut yang gede gitu. Kebetulan di sini tuh nggak ada temen sepantarnya gitu ya, yang lahirnya bareng di tahun itu. Jadi dia tuh biasanya ikut yang besarnya tuh sudah TK gitu ya. Mainlah di luar gitu kan dengan posisi perut aku belum sarapan gitu ya. Belum sarapan, terus perih juga gitu ya perutnya. Terus berhasil aku ajak pulang, posisinya aku udah lapar, terus dia tuh minta sama apa ya, lupa aku sama apa gitu ya. Nah posisinya itu aku karena lumayan panas ya cuacanya, aku pakai air putih tuh dipakein es batu kan. Aku bawa tuh kan ke depan gitu ya, ke depan. Baru juga mau gitu ya. Dan anak aku udah sebelumnya itu juga udah, "Bu mau sama kecap," misalkan, "Bu mau sama ini, Bu mau minum." Nah, ada satu titik anak aku, "Bu mau pakai es juga," gitu. Aku spontan langsung, "Apa sih dari tadi aku tuh cuman mau makan doang," gitu loh. "Aku tuh mau makan doang, kenapa kamu rewel banget minta A, B, C, D, dan lain-lain," gitu ya. Setelah itu, eee, aku siramin airnya, ya, aku siramin karena udah emosionalnya udah tinggi gitu ya, aku siramin dan nggak kena ke muka anak aku semuanya, cuman ada yang kena juga. Terus itu suami aku juga ada di situ, dia diem aja gitu ya, mungkin dia juga ngerasa jengkel kali ya dengan keadaan aku gitu. Posisi itu suami aku habis ambil rumput di sawah dan kebetulan datang, dan anak aku dan aku juga pas datang ke rumah. Habis itu udah nggak nafsu makan lagi gitu, yang ada udah kesal aja gitu. Tapi setelah kejadian itu aku berpikir ulang, kenapa sih aku harus marah gitu ya. Padahal anakku cuman minta minum, minta dikasih air es minum, dikasih es minumnya gitu. Kenapa aku kok bisa kayak gini, dan akhir-akhir ini rasanya memang aku rasanya cepet banget marah gitu. Itu titik balik di mana aku sadar ada yang nggak kayak biasanya gitu di dalam diri aku. Terus yang kedua, karena aku ngerasa kok emosional aku kayak gini banget gitu. Aku nggak mau membawa rasa marah ini terus-terusan dalam pengasuhan aku ke anak gitu ya. Terus aku bilang ke suami aku, kenapa ya kok bisa sangat marah seperti itu? Kok rasanya sering banget marah-marah dan melampiaskan marahnya aku tuh kayak apa ya, sering marah ke anak padahal anaknya itu nggak salah gitu loh. Nah jadi aku ngomong ke suami aku pengen ke psikolog gitu kataku. Dan kebetulan juga entah kenapa dilalahnya gitu ya, pengen pengen ke psikolog pakai BPJS, terus itu scroll di Instagram itu tuh ada yang sharing dia tuh bisa ke psikolog pakai BPJS. Nah, lumayan ribet ya, mungkin nanti next time di video berikutnya ya, yang aku share perjalanan aku ke psikolog pakai BPJS ya. Ke psikolog aku cerita ya dengan alur yang lumayan panjang, aku cerita ke psikolog di RSUD ya, di RSUD terdekat aku ya. Akhirnya penantian itu
datang gitu ya setelah proses panjang melalui BPJS ya. Aku curhatlah dari awal aku nikah, aku cerita ya, aku cerita dari awal nikah sampai akhirnya sekarang gitu. Dan dokter menyimpulkan, kebetulan aku nikah muda ya di usia 19 tahun dan suami juga masih muda di usia 21 tahun ya. Terus respon dokternya seperti ini, kalau dari cerita Mbak, menurut aku nggak apa-apa. Menurut aku, Mbak itu nggak kenapa-napa, masih normal-normal aja. Bahkan Mbak bisa menceritakan kisah yang Mbak alami ya, takdir yang Mbak alami dengan kenyataan yang sangat pahit itu, Mbak sangat-sangatlah normal, tidak meluap-luap gitu. Karena jujur aja dari awal nikah pun memang ujiannya memang menurut aku juga lumayan berat gitu, ngerasa langsung dar-der-dor. Ternyata kenapa aku bisa emosional ke anak itu karena penumpukan emosi ya, penumpukan emosi, emosi yang terus menumpuk, sedangkan aku diskusi sama orang dewasa tidak gitu, misalkan suami atau orang tua itu tidak ya. Jadi emosional itu terus menumpuk dan orang yang paling bisa dilampiaskan emosi kita itu adalah anak kita. Kan kalau misalkan kita adu mulut gitu ya, adu mulut sama orang dewasa atau orang rumah itu bisa banget bertengkar adu mulut gitu. Kalau sama anak enggak gitu, dia tuh cuman bisanya nangis paling gitu. Jadi menurut dokter kenapa aku melampiaskan amarah aku ke anak itu ya karena penumpukan emosi aku. Emosi aku yang tidak diluapkan, tidak dibicarakan. Misalkan aku sedih nih, aku malah memilih jalan untuk ya udah di kamar aja gitu, nangis sendiri, tidak ngomong gitu, tidak ngomong ke orang sekitar yang bisa memahami aku gitu. Misalkan, "Aku tuh sedih loh sebenarnya kalau misalkan kamu gini gini gini." Aku nggak bersikap seperti itu gitu. Yang aku lakukan malahan menumpuk emosi itu, gitu. Dari situ alhamdulillah aku lega ya, karena aku nggak apa-apa gitu. Aku takutnya, terkena penyakit-penyakit mental gitu, kayak apa sih, ADHD atau apa gitu ya, depresi dan lain-lain. Aku takutnya gitu ya, takutnya aku mengidap itu gitu. Aku nggak mau menularkan emosi-emosi aku ke anak gitu. Dan kalau misal pun aku ternyata ada penyakit mental, seenggaknya aku tahu dulu nih gitu. Itu tujuan utama aku ke psikolog. Dan alhamdulillahnya tidak ada gangguan mental sama sekali ya. Itu hanya tumpukan emosi yang menumpuk dan tidak diemosikan. Akhirnya ketika ada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan aku langsung meledak gitu. Terus dari langkah situ aku juga ke Teh Elma Fitria ya, ke Teh Elma. Kemarin itu sebelum lebaran itu aku memutuskan untuk off menjadi distributor fashion ratusan brand. Aku off kan ya karena aku ngerasa sangat lelah ya, ngerasa sangat lelah. Jadi selanjutnya yang aku lakukan, ini langkah yang ketiga ya, langkah ketiga aku ikut talent mapping dari Teh Elma. Fungsi utamanya sih pengen ikut talent mapping ini tuh pengen tahu gitu, aku tuh kalau mau bisnis tuh sebenarnya di mana sih, suami kalau misalkan mau bisnis di mana sih atau kerja harus di mana sih gitu. Kan aku akan melepas ya, akan melepas bisnis aku yang sebagai distributor fashion ratusan brand ini gitu ya, otomatis aku akan kehilangan pendapatan dari sumber yang ini gitu. Jadi aku harus cari tahu nih sumber pendapatan yang seperti apa, yang bagaimana, yang bisa mengalir untuk menjemput rezeki di bidang apa gitu. Entah itu aku sama suami ataupun suami aja gitu ya. Jadi itu intinya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya aku penasaran juga gitu. Aku curhat juga ke Teh Elma terkait ujianku ya dari awal nikah sampai sekarang menjadi menurut aku menjadi titik lelahnya aku gitu. Aku udah lelah banget Teh, aku tuh nggak tahu lagi jalannya kemana gitu. Sampai ngerasa benar-benar buntu gitu. Dan akhirnya, masya Allah, tabarakallah, Teh Elma juga nggak pelit ilmu ya. Aku diarahkan
coba teh gini 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 gitu. Sambil aku beli bukunya Teh Elma yang ini, yang dedikasi istri mendukung suami ini. Aku sambil belajar gitu ya dari buku ini juga. Terus konsul juga sama Teh Elma kebetulan. Pas itu kata Teh Elma, eh Teh, silahkan kalau misalkan mau Zoom dijadwalkan ulang lagi aja buat Teteh Tugurtis. Masya Allah, Teh Elma itu udah baik banget menurut aku ya. Dia tuh sosok perempuan yang sangat lembut, yang sangat berfitrah sebagai istri menurut aku ya. Terus di situ aku tidak mengambil jadwal Zoom gratis lagi karena kebetulan suami aku sudah tidak mau Zoom bertiga gitu ya. Tapi di situ aku terus ikhtiar yang diarahin Teh Elma, coba Teh kalau misalkan Teteh mau hubungannya bertahan, coba dengan langkah-langkah ini, misalkan dengan ngobrol ya pas itu. So ngobrol, alhamdulillah kita mulai dari hal-hal yang emosi-emosi yang selama pernikahan kita tuh tertahan bagaimana, terus perasaan kita sekarang gimana, ke depannya kita mau gimana gitu. Kita utarain dan alhamdulillah makin plong. Terus di langkah selanjutnya aku ikut ke ini. Kebetulan banget Masya Allah dilalahnya gitu ya, dilalahnya lagi ada iklan yang healing space. Sebenarnya aku itu ingin ikut ya dari dulu ya healing space, cuman pas itu di harga 500.000 per couple ya, suami istri kalau nggak salah. Kebetulan kemarin itu ada infak terbaik ya, jadi tidak dipatok harganya misalkan harus 500.000 gitu. Masya Allah kebetulan banget pas aku pengen benar-benar pulih gitu, ya Allah aku tuh pengen menemukan ketenangan, aku tuh pengen aku sama suami tuh pengen baik-baik lagi gitu loh, pengen apa sih memulai dari angka 1 lagi deh gitu. Nggak apa-apa sambil merangkak, tapi yang penting kita sama-sama bersama gitu ya, bukan sama-sama tapi nggak bersama gitu. Di situ aku ikut healing space dari UK ya. Kebetulan dia keliling di Jawa Tengah kalau nggak salah ya, beberapa tempat. Nah kebetulan aku ikut yang di Purwokerto kemarin, Masya Allah di situ ngerasa plong banget abis ikut acara itu. Berasa nemuin diri sendiri lagi gitu setelah aku kehilangan diri aku sendiri selama bertahun-tahun di pernikahan. Aku ngerasa tidak menemukan diriku sendiri ya. Di acara itu aku merasa, oh ya ini yang aku mau, oh ya aku ternyata terlalu keras dengan diriku sendiri gitu. Dan akhirnya aku nanya juga sama suami, gimana perasaan kamu ikut acara ini? Ya enak gitu plong, kata dia juga. Kebetulan suami aku juga tipe yang tidak banyak bicara ya. Kalau ditanya asik atau enggak pas kalau diajak ngobrol asik, cuman tidak tidak apa ya, dibilang asik ya asik, dibilang enggak juga enggak gitu. Tipe yang tidak terlalu banyak bicara. Aku sama suami itu tipe-tipe sama-sama pemikir gitu, dan nilai komunikasinya memang rendah. Aku sama suami juga rendah, tapi masih better aku daripada suami aku gitu. Terus yang terakhir mungkin ya, langkah aku untuk pulih itu aku baca buku. Ada buku yang aku temuin lagi ini dari Ummu Bilqis, Peta Jiwa, Self Healing Islami untuk Overthinking dan Kecemasan. Masya Allah banget, aku baca buku ini tuh ngerasa kayak, wah iya ya ternyata aku tuh jauh banget gitu. Aku apa ya, ternyata menemukan diri sendiri tuh nggak harus kemana-mana gitu, cukup sadar aja gitu, sadar dan memaknai hidup kita itu seperti apa, jalurnya gimana gitu. Mungkin kayak gitu ya untuk perjalanan aku menuju pulih ya. Terus saya sekarang udah nggak marah-marah lagi sama anak, nggak cemberut lagi sama suami.
pelan-pelan ya. Pulih itu bukan berarti 100% kita sudah menjadi manusia tanpa celah, manusia tanpa amarah, manusia tanpa teriak misalkan. Aku juga lagi belajar gitu. Pulih itu seenggaknya kita sadar kalau misalkan kita tuh nggak mau ini hal ini tuh terjadi gitu. Dan aku tuh mau jadi manusia yang lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin kehidupannya tidak sesuai yang teman-teman mau, semoga itu menjadi amal untuk di akhirat nanti ya. Dan please teman-teman kalau misalkan teman-teman ngerasa ada yang nggak wajar gitu ya, bukan nggak wajar sih, ini kok aku bisa seperti ini gitu ya, menemukan yang aneh di diri teman-teman, please cek kesehatan mental teman-teman ya, entah itu ke psikolog, entah itu melalui kan biasanya di internet biasanya ada ya konsultasi via online gitu. Terserah teman-teman mau jalur apa, yang penting kalau misalkan teman-teman menemukan diri teman-teman ada yang janggal gitu ya, janggal di sini tidak seperti biasanya atau kok aku bisa ya gitu, tolong temui profesional, psikolog lah atau orang-orang yang memahami dan paham tentang ilmu psikolog gitu teman-teman. Mungkin untuk video pertama aku ini cukup sekian. Assalamualaikum.